Bus ini benar-benar aneh banget, isinya adalah orang-orang paling santuy sedunia. Jadi bus ini mempunyai fasilitas yang luar biasa, di mana kalau orang-orang kaya akan diberikan AC dan juga diberikan TV dan kulkas pribadi. Bahkan di sini ada pramugari juga. Kalau ada cemilan, para pelanggan boleh buang di mana aja tanpa diomelin. Dan kalau ada penjahat, mereka malah santuy banget. Mereka malah dikasih kalung jimat keberuntungan supaya mereka terhindar dari kejahatan itu. Sehingga orang-orang yang ada di bus ini kayak nggak punya masalah hidup sama sekali. Kalau kalian mau coba naik nggak? Semua bocil ini dites, kalau dikasih uang mereka akan beli es krim atau kasih uang tersebut ke pengemis. Bocil yang pertama dengan senang hati langsung kasih uangnya ke pengemis dan membuat ayahnya bangga banget. Bocil yang kedua juga guys. Nah tapi bocil yang ketiga ini bikin ayahnya shock banget. Karena tiba-tiba dia membelikan es krim dan si ayah sempat kecewa sama bocil ini. Tapi ternyata es krimnya itu dikasih ke gelandangan ini. Ternyata bocil-bocil ini benar-benar baik-baik banget ya hatinya. Mereka rela gak makan es krim asal orang tuh bahagia. Nenek yang gak dikenal ini selalu gelendotin bocil kemana-mana. Bahkan ketika bocil naik biang lala, si nenek mau ikut terus. Jadi semuanya terjadi saat bocil ini lagi di bus. Bocil ini gak mau kasih tempat duduk ke neneknya. Semenjak saat itu membuat si nenek ini jadi marah banget dan ngikutin bocil itu kemanapun dia pergi. Bahkan ketika bocil main bola, si nenek juga nempelin si bocil kayak cicak. Itu ngebuat bocilnya benar-benar takut banget guys. Si nenek itu kayak dendam gitu, nggak bisa berhenti untuk nempelin bocil tersebut sampai bocil itu menyesal. Sampai ketika bocil itu nyampe bus untuk pergi dari si nenek, si bocil jadi trauma ngelihat orang-orang tua yang minta tempat duduknya. Kakek ini nungguin si landak hibernasi selama 5 bulan, padahal duit si kakek yang ratusan juta ada di bawahnya. Jadi awalnya si kakek ini ketemu sama landak yang lucu banget. Dia merasa ingin melihara landak tersebut. Tiba-tiba dia ngeliat landaknya itu ngebawa tiket lotrenya dia untuk jadi selimut. Padahal tiba-tiba si kakek itu menang lotre ratusan juta. Tapi ketika kakeknya tahu kalau si landak lagi tidur dan hibernasi dan bangunnya masih beberapa bulan lagi, si kakek nggak tega bangunin si landak padahal ada duit ratusan juta di sana. Akhirnya berbulan-bulan si kakek nunggu landaknya bangun. Ternyata tiket lotre ini bukan tiket lotre yang dia menangin. Tiket lotre yang asli udah disimpan sama si landak di tempat yang aman. Dan untungnya si kakek masih ada waktu untuk mencairkannya. Tukang topi ini benar-benar kena mental banget ketika ada sultan masuk ke dalam tokonya dan bawa anjing yang super nyebelin. Jadi anjing tersebut ngiri banget kalau majikannya terlalu sibuk sama topinya. Akhirnya si anjing malah kesel sama salesnya di sini dan membuat salesnya jatuh-jatuh terus. Gak hanya itu aja, udah kerepotan sama anjingnya, dia juga masih kerepotan sama sultan ini yang banyak maunya. Sampai akhirnya topi yang paling paripurna dikeluarkan nih. Dan si sultan ini langsung seneng banget. Akhirnya si sultan ini memilih topi yang cocok untuk dia. Si sales udah lega banget nih karena dia udah keluar dari tokonya. Tapi tiba-tiba dia kedatangan pelanggan lagi. Tapi pelanggan yang kali ini kayaknya terlihat baik-baik aja. Tapi ternyata pelanggan ini lebih parah, dia bawa 10 anjing yang sama anjing nyebelin tadi. Cara ini tulis surat minta tolong ke seorang pengacara yang datang ke rumahnya. Tapi tiba-tiba ayahnya mengetahui kalau anak ini kasih surat minta tolong ke cewek ini. Sehingga si ayah langsung marah banget dong ke anaknya. Sayangnya si cewek tersebut tidak menyadari surat minta tolong tersebut. Tapi ketika dia mau pulang, dia baru lihat kalau ada surat itu. Dan si cewek langsung ditangkap juga sama ayahnya untuk masuk lagi ke dalam rumah. Bahkan si cewek ini dijebak ke dalam kamar. Dan kamar itu diisi gas supaya mereka itu nggak bisa bernafas. Mereka pun bisa keluar dari jendela. Dan dengan kekuatan penuh berantem sama ayahnya sendiri. Gak berapa lama karena ada keributan tersebut, tiba-tiba polisi datang menangkap ayah tersebut. Cowok ini lagi motongin ikan, tiba-tiba jarinya ikut kepotong dan masuk ke dalam kaleng ikan tersebut. Akhirnya dia itu mulai cari-cari dong setiap kaleng yang ada di supermarket. Mana yang menyimpan jarinya dia. Tapi nggak ada yang ketemu sampai tiba-tiba satu kaleng ini goyang-goyang. Ada dong jari, pas dia pasangin ternyata dia baru sadar itu tuh bukan jarinya dia. Ternyata banyak banget karyawan yang jarinya tuh suka putus di situ. Dan pas dia sadar ternyata jarinya dia dipakai oleh temennya sendiri. Setelah itu dia tahu banget resiko dari pekerja pabrik kayak gini. Akhirnya dia memilih untuk keluar aja dari pekerjaan ini. Karena dia nggak mau lagi kalau tangannya akan menjadi korban. Dan ia lebih tenang sekarang karena memilih menjadi satpam di sebuah kantor.
Kue gagal dan gak laku ini ngiri banget sama teman-temannya yang pada cakep-cakep sehingga temennya yang bakal dibeli-beli orang. Akhirnya kue gagal ini langsung pingin menghabisi nyawa dari temennya aja. Karena kalau kue jelek ini gak ada yang mau beli, temennya juga gak boleh ada yang beli. Sampai pas malam-malam, si kue jahat ini langsung nusuk semua mata dari temennya dan narik badan temennya serta nyelupin temennya ke susu supaya temennya hancur lebur. Bahkan temennya jadi patah-patah satu persatu guys. Ternyata si kue jelek memang punya dendam yang mendalam. Bahkan dia gak cuman habisin teman kue lainnya, tapi dia juga habisin manusia yang membuat dirinya. Sampai manusia itu juga meninggal. Bocil di zaman purba lagi adu-aduan mana yang lebih enak, makan kayu atau makan batu. Tapi saat mereka makan ternyata gak enak sama sekali. Tiba-tiba datanglah kelinci yang malah makan wortel. Di situ mereka langsung ngiri sama si kelinci dan langsung nangkep si kelincinya. Tapi bukan kelincinya yang dipanggang, tapi kelincinya suruh nyariin wortel untuk mereka. Dan ketika kelincinya dapet, wortel yang didapat itu malah gede banget. Akhirnya si kelinci dilepasin sama mereka, membuat mereka bertiga bisa makan wortelnya bersama-sama. Baik banget ya, padahal si kelinci kira kalau dia yang bakal dimakan. Nenek ini sengaja lemparin tanah ke makanan orang kaya yang bikin orang kaya itu benar-benar shock banget. Tapi untungnya orang kaya itu baik banget memaafkan si nenek karena menganggap nenek itu memang lagi sakit aja. Cuman istrinya itu malah kesel banget. Karena ternyata istri dari orang kaya itu meracuni makanan dari suaminya supaya dia mendapatkan harta kekayaan dari suaminya. Ketika istrinya berhasil taruh racun lagi, si nenek menghentikan orang kaya itu untuk makan. Orang kaya itu sempat marah dong. Tapi ternyata pas lihat CCTV dia baru tahu kalau istrinya itu jahat banget meracuni dia. Dan ternyata si nenek yang menyelamatkan dia selama ini. Bocil ini kaget banget ngelihat badan dari ibunya dan palanya udah terpecah belah bener-bener kayak beling. Jadi awalnya ibu dan ayahnya itu sering banget bertengkar dan mereka selalu mecahin barang kalau lagi bertengkar kayak gini. Nah bocilnya yang melihat hal itu langsung ngelemin dong barang-barang yang pecah sehingga membuat ibu dan ayahnya semakin kaget yang membuat mereka makin bertengkar. Dan si ayah bahkan langsung mendorong si ibu. Bahkan semua badannya dan mukanya itu terpecah yang bikin bocil itu tuh bener-bener sedih banget. Bocil ini pun berharap kalau tangisan dia bisa menjadi lem untuk menyatukan keluarganya lagi seperti piring tersebut. Tapi sayangnya semuanya udah terlambat. Ayah dan ibunya meninggal karena pertengkaran tersebut dan membuat si bocil jadi tinggal sendirian. Cowok paling berantakan sedunia ini panik banget ketika gebetannya bilang kalau dia mau datang ke rumah si cowok. Padahal rumahnya itu benar-benar berantakan banget. Akhirnya si cowok gercep banget. Dia langsung beresin dan taruh semua barang berantakannya ke dalam satu lemari. Setelah itu, setelah dia sapu-sapu, datanglah cewek yang dia suka. Dan ternyata lemarinya itu ambruk dan semua barangnya langsung jatuh ke arah dia. Sehingga membuat dia ketahuan kalau rumahnya itu berantakan. Tapi si cewek yang melihat hal itu langsung jadi suka banget sama cowoknya. Karena ceweknya tuh juga tipe cewek yang berantakan. Dia selama ini capek banget pura-pura rapi gitu depan cowoknya. Dan akhirnya karena saling berantakan, mereka itu malah bersatu.